Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi farraha qulubana bi maulidin nabiyil karim Nabiyina Muhammadin al-Mustafa al-Amin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil malaikati wal insi wal jinni ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami muliakan dan kami hormati tuan rumah beserta keluarga beliau semua, Bapak Camat Semboja Barat, salam kenal Bapak Camat. Orang tua kami semuanya, Abah semua yang kami tidak bisa menyebutkan nama-nama beliau, namun insya Allah ini tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau semua, para asatidz, para guru-guru, hadirin hadirat sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah. Berbicara tentang maulid, maka kalau kita bicara maulid, pasti itu adalah kepada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang bisa menyebutnya maulid. Arti maulid adalah yang terlahir, atau juga bisa disebut namanya maulud, yang dilahirkan. Cuman orang kita biasanya dipendekkan kalimatnya menjadi bulan mulut. Ya, maulud jadi mulut, bulan mulut. Kenapa bulan mulut? Karena Masya Allah di bulan maulid ini atau bulan maulud kita banyak makan mulut. Alhamdulillah, semuanya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan, dan ini pendapat yang paling kuat di antara ulama, bahwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga hijrahnya beliau ketika sampai di kota Madinah, begitu juga wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya bertepatan pada hari Itsnain, tanggal 12 Rabiul Awal. Walaupun ada pendapat yang lain berbeda tanggal, tapi kalau bulannya sama, Rabiul Awal. Namun sekali lagi pendapat yang kuat, lahirnya Nabi, hijrahnya Nabi sampai ke kota Madinah, dan wafatnya Nabi itu semuanya adalah sama, hari Itsnain tanggal 12 Rabiul Awal. Yang berbeda cuma tahunnya saja. Nah, timbul pertanyaan, kok yang diperingati itu lahirnya Nabi, kok tidak diperingati wafatnya Nabi? Biasanya kan di mana-mana kalau orang meninggal dunia, yang diperingati itu apa? Apanya itu? Wafat, yang dikenal dengan haul. Ada yang dimulai dari wafat 3 hari, 7 hari. Kalau orang Jawa yang kami tahu, 7 malam berturut-turut mengadakan tahlilan dan seterusnya. Ini warga Nahdiyin seperti itu. Malam pertama sedikit orangnya yang hadir, malam kedua sedikit orangnya yang hadir.
Malam ketiga lumayan banyak. Kenapa? Karena pertama, kedua cuman kue, yang ketiga ada beseknya sudah. Malam kelima, 4 sunyi lagi, malam keenam sunyi lagi, malam ketujuh rame lagi. Kenapa? Karena motong kambing. Ala kulli hal. Sampai malam 40, kalau di Banjar ada 25. Malam 25 baru ke 40. Baru malam ke 100. Jawa ada juga 100. 100. Setelah 100 baru setahun. Ada lagi di Banjar 1000 harinya, ada lagi. Di Jawa ada juga? Ada. Apabila sudah meninggal dunia, yang diperingati haulnya. Itu pun kalau anak cucunya masih ingat. Tapi beda dengan Nabi. Nabi kita sudah meninggal dunia, tidak bersama kita sekarang. Tapi yang diperingati bukan lahirnya, yang diperingati bukan wafatnya, yang diperingati adalah lahirnya. Kenapa yang diperingati lahirnya? Karena kita berharap bahwa di hati kita ini selalu lahir rasa cinta, rasa sayang, rasa rindu, ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diharapkan. Kita yang ziarah ke Mekah, berumrah, lalu kita pergi ke Madinah. Insyaallah nanti Abuya tanggal 14 hari Sabtu membawa rombongan berangkat nanti insyaallah bawa umrah. Nanti kembali di tanggal 27, 14 hari perjalanan. Banyak undangan tak liburkan, enggak. Kenapa kok libur? Biar aja, kita lebih senang di sana. Karena langsung melihat makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada undangan, ada apa? Nanti setelah pulang. Kita yang di sini cuma menghayal bagaimana Rasulullah. Tapi ketika kita sampai di Madinah, kita melihat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa air mata kita tuh menetes. Bukan sedih, tapi rindu yang serindu-rindunya. Yang biasanya kita salat pada tasyahud awal, tasyahud akhir kita membaca Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera wahai engkau Rasulullah dan keberkahan Allah untukmu. Jauh berpuluh-puluh ribu kilo dari Amburawang, dari kilo 50 ini sampai ke kota Madinah. Tapi ketika orang sampai di sana langsung berhadapan dengan Nabi. Memang kita tidak melihat tubuhnya Nabi karena Nabi sudah meninggal di dunia, sudah meninggal dunia. Tapi siapa yang menziarahi Nabi di waktu hidup, maka sama seperti kita menziarahi di waktu bagaimana kita menziarahi waktu meninggal dunia, sama ketika kita menziarahi di waktu hidup. Kalau dikatakan kita berziarah ke orang tua kita yang sudah meninggal dunia, itu sama seperti kita menziarahi beliau di waktu hidup, maka lebih-lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lewat di depan makam Rasul itu, kita saling ngelirik, melihat, karena lubangnya ada. Ada lubang di depan makam Rasul, kita ngelihat begitu. Seakan-akan Rasul ngintip kita juga. Kita ngintip ke makamnya Rasul, padahal Rasul ngelihat kita. Si fulan datang, si fulan datang. Dan hakikatnya ketika kita sampai ke sana, itu adalah undangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang belum datang ke sana biasanya nitip salam. Tolong sampaikan salamku kepada Rasulullah. Didoakan mudah-mudahan aku bisa juga ke sana. Dan memang kita harus ke sana. Berharap supaya kita bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai nanti kita di dalam surganya Allah. Nah, itulah kenapa
yang diperingati di bulan Maulid ini, bulan Rabiul Awal, bukan wafatnya Nabi, tapi kelahirannya. Karena kita berharap selalu lahir di hati kita ini rasa cinta, rasa rindu yang selalu tumbuh di hati kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Bapak Ibu, biasanya orang kita, walaupun yang kami tahu ini biasanya adat orang Bugis, tapi sekarang sudah menyebar kemana-mana. Apa itu? Kalau peringatan Maulid pasti ada telur. Di pasar tuh telur lagi mahal itu. Pasti telur. Dulu yang saya tahu cuman orang Bugis saja, orang Sulawesi. Bahkan bergantungan telurnya ada duitnya. Ada 5.000, 10.000, 20.000, 50.000. Anak-anak tuh sudah ngelihat tuh. Bukan yang diincar bukan telurnya, duitnya. Kenapa orang Sulawesi itu identik kalau maulidan pakai telur? Sekarang bergeser, orang Banjar juga, orang Jawa juga, Madura sama juga sekarang. Kalau Madura, saya undangan di tempat orang Madura itu, biasanya saya tidak mau pakai motor, pakai mobil. Kenapa? Kalau pulang di belakang tuh penuh dengan apa? Buah-buahan. Dari buah yang kecil sampai yang besar, kelapa juga ada, semangka sebijian diangkut. Itu adat istiadat masing-masing. Kalau di Banjar makan rame-rame. Tidak boleh dalam satu hari ngadakan maulid 2 di dalam satu kampung. Harus 1 saja. Jadi RT sebelah umpama RT 5 mengadakan acara peringatan maulid. Tidak boleh RT lain mengadakan maulid. Tapi RT yang lain, RT 4, 3, 2, 1 dan semuanya diundang nyerbu ke RT 5. Makanan berlimpah. Udang galah, ikan goreng, ikan bakar, bebek, apa semuanya. Namanya bulan mulut tadi, mulut. Di Madura kita tahu, di sini banyak Madura nih, pade-pade kita. Kalau sudah bulan Maulid tanggal 12 itu, yang di Surabaya pada pulang mudik semuanya ke Madura. Yang di Bangkalan, di mana-mana. Kenapa? Karena kayak wajib peringatan Maulid itu. Tapi pade nggak pulang ya. Ramai itu peringatan Maulid. Tidak lain dan tidak bukan karena mengharap selalu lahir di hati kita ini cinta, rindu yang menggebu-gebu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu hikmahnya. Yang diperingati bukan wafatnya, tapi lahirnya. Kenapa kita bergembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah karena Nabi Muhammad ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita pribadi khususnya dan umumnya kepada kaum muslimin dan muslimat. Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu kepingin menjadi umat Nabi Muhammad. Coba lihat berapa buah sudah muncul ini. Masya Allah. Nabi Musa kepingin menjadi umat Nabi Muhammad. Beliau melihat ada umat yang banyak, ditampakkan oleh Allah suatu umat yang banyak. Nabi Musa bertanya, ya Allah, ini umat siapa ini? Kata Allah, ini umatmu. Nabi Musa pun bersyukur, alhamdulillah ini umatku. Tapi ternyata Nabi Musa melihat lagi ada umat yang lebih banyak daripada umatnya dia. Lalu Nabi Musa bertanya, ya Rasulullah, ini umatnya siapa begitu banyaknya? Kata Allah Ta'ala, itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang mana umatnya Nabi Muhammad apabila satu kebaikan yang dikerjakannya, maka aku akan memberikan pahala 10 kali lipat. Satu kebaikan diberi 10. Kalau melakukan satu dosa, dicatat cuma satu dosa saja. Semuanya berkat Nabi Muhammad. Kalau umat Nabi Musa, apabila mereka melakukan satu kebaikan, pahalanya cuma 1. Kalau melakukan satu dosa, dosanya 1 banding 1. Tapi kita umat Nabi Muhammad, satu kebaikan yang kita lakukan, maka paling kecil pahalanya yang Allah berikan kepada kita 10. Tapi kalau melakukan satu kejahatan, maka satu dosa hanya dicatat buat orang yang melakukan dosa tadi. Allah pandang kita ini karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat seperti itu, Nabi Musa berkata, "Ya Allah, kalau memang seperti itu, jadikan aku umatnya Nabi Muhammad. Aku kepingin jadi umatnya Nabi Muhammad." Nabi Musa tuh kepingin menjadi umat Nabi kita. Tapi apa kata Allah? "Hai Musa, cukuplah anugerah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada umatmu." Nah, kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat nanti Allah mengharamkan semua umat untuk masuk ke dalam surga sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk lebih dahulu. Kita memang adalah umat yang paling belakang diutus di dunia ini. Tapi di akhirat, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Sulaiman, umatnya Nabi Nuh dan lain sebagainya, mereka nggak bisa masuk surga kecuali umat Nabi Muhammad yang lebih dahulu masuk surga. Sudah masuk semuanya, baru umat Nabi yang lain boleh masuk surga. Untung kita di akhirat nanti. Padahal satu hari di akhirat itu sama 1000 tahun di dunia ini. Jadi nanti kalau sudah kiamat, Bapak Ibu, kemudian dibangkitkan semua manusia, itu harinya sudah berubah. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kita nggak ada punya umur 1000 tahun. 60 tahun saja sudah banyak yang meninggal. Apalagi sampai 1000 tahun. Nggak ada. Panas di padang mahsyar nanti. Kocar kacir manusia. Mereka kepingin cepat diselesaikan urusan mereka, karena begitu haru-haranya tidak menentu nanti di padang mahsyar. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti mencari umatnya. Ummati, ummati, ummati. Mana umatku? Umatku mana? Ta'alu, kemari, kata Nabi, kemari. Bagaimana Nabi tahu kita ini sebagai umatnya? Di mana tahunya Nabi? Tahunya Nabi nanti di akhirat bahwa kita ini sebagai umatnya adalah dari cahaya yang memancar dari wajah, tangan, dan kaki. Itu yang disebut namanya Ghurrul Muhajjalin. Ada yang mengatakan Ghurrul Muhajjalain. Gur, cahaya yang ada di wajah, Muhajjalin atau Muhajjalain, cahaya yang timbul dari tangan dan kaki. Dari mana cahaya itu sebabnya ada? Jawabannya adalah dari air wudhu yang
selalu dikerjakan sebelum melaksanakan sholat. Jadi kalau kita sering berwudu, semakin sering kita berwudu, semakin kita mempertahankan wudu kita, ini baterainya kuat, lampunya nanti kuat, sampai nanti di akhirat Nabi melihat, oh ini umatku. Tar, kata Nabi, kesini. Tapi ada yang datang, ya Rasul, aku umatmu juga. Kata Nabi, kamu hidup tahun berapa? 2024. Tapi kata Nabi, kamu gak punya cahaya. Kenapa gak ada cahaya? Karena gak pernah sholat, gak pernah wudu, gak pernah sholat. Jangan ngaku-ngaku sebagai umatnya Nabi. Orang kan gampang ngaku-ngaku, tapi mana buktinya? Air itu di akhirat. Sini kata Nabi. Diberikan air telaga Al-Kautsar, siapa yang minum maka dia tidak akan pernah kehausan. Sampai di mizan timbangan, Nabi melihat begitu, ditimbang ternyata dosa dan pahalanya sama. Nabi datang meletakkan selendang beliau di timbangan yang ada amal baiknya. Alhamdulillah amal baiknya lebih banyak. Kata Nabi, ayo sudah angkut masuk ke surga semuanya. Shiratul mustaqim. Begitu juga umat Nabi Muhammad, ayo. Sampai dikatakan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, walaupun di Maulid ya. Jadi ketika Nabi kita berpisah dengan Jibril di Sidratil Muntaha, Nabi ini naik lagi ke Mustawa. Jibril berkata kepada Nabi kita, ya Rasulullah, kalau engkau bertemu dengan Allah Ta'ala, maka aku minta ya Rasulullah, tolong sampaikan doaku kepada Allah Ta'ala. Kata Nabi Muhammad, wahai Jibril, kau minta apa? Aku minta ya Rasulullah kepadamu untuk disampaikan permohonanku ini kepada Allah Ta'ala adalah aku kepingin sayapku ini kubentangkan di Shiratul Mustaqim untuk umatmu yang berjalan di Shiratul Mustaqim itu. Jibril itu Bapak Ibu, beliau punya sayap. Kalau beliau membuka sayapnya, maka dari ufuk ke ufuk tertutup semuanya itu dengan sayapnya Jibril. Jibril minta sama Rasulullah untuk disampaikan doanya kepada Allah. Nanti di Shiratul Mustaqim beliau membuka sayapnya, lalu umat Nabi Muhammad lewat di sayapnya Jibril tadi. Umat siapa itu? Umat Nabi Muhammad. Umat yang lain belum. Sampai akhirnya di depan pintu surga, semua umat-umat Nabi sudah menanti berbaris untuk masuk surga. Tapi surga belum dibuka kecuali Nabi Muhammad yang membuka lebih dahulu. Nabi pun dipersilahkan untuk membuka pintu surga. Ibarat kata beliau memotong pitanya. Kalau peresmian itu kan ada potong pita. Nabi memotong pita itu ibarat kata pintu surga dibuka, hawa sejuk keluar dari dalam surga, harum semerbak keluar dari dalam surga menuju keluar tadi. Semuanya orang terbelalak melihat begitu indahnya surga tadi. Tapi siapa yang masuk duluan? Kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi masuk sebentar ke dalam surga sebagai bukti bahwa surga ini telah resmi dibuka. Tapi apakah Nabi langsung masuk ke dalam? Tidak. Nabi tidak masuk ke dalam. Nabi cuma nunggu di depan pintu surga. Nunggu siapa? Nunggu kita. Ayo, kata Nabi, masuk. Umat yang lain gak bisa masuk, ditahan sama malaikat. Antri umat Nabi Muhammad lebih dahulu. Masuk. Sampai orang yang paling terakhir, jalan tergopoh-gopoh,
Kata Nabi, ayo cepat masuk. Sudah masuk ke dalam surga semuanya, baru Nabi pun masuk ke dalam surga, membimbing umatnya masuk ke dalam surga. Setelah itu kita menempati pos kita masing-masing. Kita menempati istana kita masing-masing. Kita menempati rumah yang ada di surga. Dan rumah di surga nanti Bapak Ibu bukan terbuat dari beton yang seperti kita lihat ini, atau terbuat dari kayu, terbuat dari tanah, tidak. Terbuat dari emas, terbuat dari perak, terbuat dari berlian, terbuat dari merah delima, batu-batu yang mahal. Itu yang dijadikan istana buat kita di surga nanti. Masing-masing sudah masuk kelompoknya. Kamu RT berapa nih? RT sini. Komplek berapa nih? Komplek ini. Masuk semuanya. Setelah kita semuanya menempati rumah-rumah kita, istana-istana kita di surga, baru umat yang lain boleh masuk. Itulah yang menyebabkan kita ini bermaulid, karena bersyukur kepada Allah disebabkan Nabi Muhammad adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Juga Allah menyebutkan dalam firman-Nya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan sebab karunia, fadlullah, karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaklah kalian bergembira. Al-Imam Sayyuti mengatakan fadlullah itu adalah ilmunya Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah itu adalah Nabi Muhammad. Kalau terkumpul fadlullah, karunia Allah, itu ilmunya Allah, dan Nabi kita adalah kotanya ilmu, dan rahmatnya Allah adalah Nabi kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk sekalian alam. Terkumpul fadlullah, terkumpul rahmatnya Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang diperintahkan oleh Allah? Fabidzalika falyafrahu, hendaklah mereka itu bergembira. Kalau haulan kan sedih, tahlilan mungkin orang sedih, teringat orang tuanya, teringat suaminya, teringat anaknya, teringat saudaranya, teringat istrinya yang sudah meninggal dunia. Tapi dengan Nabi Muhammad tidak boleh sedih, disuruh bergembira. Makanya kalau orang maulidan gak ada yang sedih, gembira, baca syair, memukul terbang, bagi-bagi makanan, sedekah dan sebagainya. Fabidzalika falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Tapi bergembiranya kita ini mengadakan peringatan maulid jangan sampai keluar dari syariat. Maksudnya gimana keluar dari syariat? Contoh, ada orang bermaulidan tapi ngundang elektron dangdut. Wah, ini salah ini. Yang nyanyinya enggak karuan, pakai rok mini lah, sawer-saweran lah. Ini mah keluar dari syariat. Ngadakan peringatan maulid, lomba catur sampai subuh, enggak sholat, ini keluar dari syariat ini. Enggak boleh. Yang sesuai dengan syariat. Kita kumpul di sini, ada baca Quran, ada baca salawat. Kita duduk di sini, ada makan bersama, ada menuntut ilmu. Tidak ada yang salah dalam peringatan maulid seperti ini. Kalau ada yang mengatakan peringatan maulid adalah sesuatu yang salah, jangan dihiraukan, karena di sini tidak ada yang salah. Nah, yang salah tadi kalau seandainya peringatan maulid diadakan keluar dari syariat tadi, tenang.
dangdutan, yang nyanyi nggak karuan, bajunya nggak cukup kain, keteaknya kelihatan, pahanya lebih mahal paha ayam daripada pahanya dia. Kenapa kalau lebih mahal paha ayam? Karena paha ayam ditutup dengan bulu dan ini buka. Nah, ini keluar dari syariat. Bergembira. Dan orang zaman sekarang memperingati Maulid ini dengan cara yang bermacam-macam. Selama tidak melanggar syariat boleh. Tidak ada apa-apa. Ada orang memperingati Maulid dengan apa? Dengan mengadakan lomba cerdas cermat. Oke, boleh. Ada orang memperingati Maulid dengan adakan khitanan massal. Bagus. Ada orang memperingati Maulid dengan cara donor darah. Bagus. Ada orang memperingati Maulid dengan cara bagi-bagi makan gratis. Bagus. Ada orang memperingati Maulid dengan cara nikah massal. Bagus. Kalau ada nikah massal mungkin banyak yang daftar lagi. Boleh. Tidak ada larangan. Caranya boleh bermacam-macam. Coba orang gembira itu ya, bapak ya. Orang gembira itu kan ekspresinya bermacam-macam. Orang gembira terkadang tertawa, dan pada umumnya orang gembira tertawa, senang tertawa, senyum, menunjukkan dia senang. Tapi nggak semuanya orang ketawa itu gembira. Kenapa? Karena ada orang ketawa ternyata sakit jiwa alias gila. Coba lihat orang gila itu, hehehe, ketawa terus. Dan sebaliknya, tidak semua orang sedih itu mesti menangis. Berapa banyak orang yang gembira, saking gembiranya dia menangis, bukan sedih, tapi terharu saking gembiranya. Orang yang belum pernah berhaji, belum pernah berumrah, berangkat dia, Masya Allah, sampai di tanah suci melihat Ka'bah, menangis dia. Ditanya sama orang, kenapa kamu menangis? Sedih? Nyesal? Tidak. Lalu kenapa nangis? Dulu sebelum ini saya cuma sholat menghadap kiblat, cuma bisa ngelihat Ka'bah lewat TV, lewat HP. Sekarang Ka'bah di depan saya. Bagaimana saya tidak menangis? Berapa puluh juta uang yang saya keluarkan tidak sebanding nikmat yang saya lihat di depan mata saya ini. Nangis sedih? Tidak, tapi nangis gembira. Begitu juga berziarah ke makam Nabi. Bukan sedih, tapi gembira, meneteskan air mata karena begitu rindunya kita kepada Nabi dan begitu sayangnya kita kepada beliau. Kita punya anak, Masya Allah, sudah kita biayain berpuluh-puluh juta, ternyata dia lulus kuliah, punya gelar. Kita menangis, sedih? Tidak, tapi kita gembira. Uang yang begitu banyak kita keluarkan sekarang telah menghasilkan anak yang sudah lulus kuliah. Ibu-ibu dulu waktu suaminya mengatakan, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut tunai. Istri kita terkadang menangis. Ditanya sama bapaknya, Dok, kamu nangis kenapa? Nyesel kan nikah? Enggak, Mak. Lo kenapa nangis? Terharu, lancar suami kita mengucapkan akad nikah. Betul tidak? Nah itu, ada orang bergembira tertawa, ada orang gembira menangis, bahkan ada yang lucu. Ada orang gembira loncat-loncat, jingkrak-jingkrak, joget-joget. Siapa itu? Siapa kira-kira? Pemain sepak bola. Gol! Loncat-loncat dia,
joget-joget dia. Bukan hanya pemainnya, tapi penonton yang ada di stadion semuanya gembira. Kemarin Saudi sama Indonesia 1-1 kan ya. Senang itu Indonesia bisa nggak nyamain Saudi. La ilaha illallah, di kandangnya lagi, kandangnya Saudi bisa nyamain 1-1. Semuanya bergembira, jikrap-jikrap, joget-joget dan macam-macam. Artinya dalam mengekspresikan kegembiraan tadi caranya boleh bermacam-macam. Begitu juga Allah memerintahkan kepada kita bergembira dengan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita ini. Silahkan, caranya gimana silakan, asalkan tidak keluar dari syariat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memperingati Maulid seperti ini mah biasa. Arti biasa itu mungkin masih jauh dengan para sahabat yang mereka itu kalau cintanya kepada Nabi Muhammad itu luar biasa. Ada seorang sahabat waktu perang Uhud ya. Di perang Uhud itu kan pasukan kaum muslimin kalah nih. Kalah. Lalu dia saat itu berperang, matanya ini copot kena apa namanya itu, kena panah. Tak lepas biji matanya keluar. Biji matanya keluar. Nangis dia tidak. Dia datang kepada Nabi Muhammad sambil membawa biji matanya yang lepas tuh nah. Biji matanya lepas. Dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya punya biji mata lepas katanya. Nah terus kata Rasulullah apa ini? Tolong kembalikan mata saya. Kata Nabi, kalau kamu bersabar maka jaminannya surga. Apa dia bilang? Ya Allah, surga mah surga itu di akhirat. Tapi sekarang saya kepingin mata saya kembali. Kata Nabi, kenapa kau punya mata ingin kembali? Tidak lain dan tidak bukan ya Rasulullah, kalau saya punya mata kembali, saya kepingin mata saya ini melihat engkau terus menerus. Kalau di dunia ini kan ada orang punya mata, kenapa kamu mau kembali matamu bisa ngelihat? Oh supaya bisa ngelihat ini, ngelihat itu. Tapi orang ini tidak mau kepingin lihat ini, lihat itu. Tujuannya kalau saya punya mata kembali ya Rasulullah, tujuan saya hanya kepingin melihat engkau. Tapi kalau saya nggak punya mata, nggak bisa melihat apapun, dunia ini jadi hampa kalau tidak bisa melihat engkau. Mendengar alasan tadi, kata Rasulullah, kesini kata Nabi. Waina ainak, mana biji matamu? Sini. Dipegang biji mata tadi, dimasukkan biji matanya kembali ke dalam lubang matanya, diludahin sama Nabi. Fuh, langsung seketika bisa ngelihat. Ludahnya Nabi. Kalau ludah kita lain rasanya. Ini sahabat, dia bukan tujuan dunia, bukan tujuan apa-apa, tapi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi di kota Mekah 13 tahun berdakwah, dari saat umur 40 tahun diangkatnya Nabi dan Rasul. 13 tahun berdakwah di Mekah, dari dakwah sirriyah sampai dakwah jahriyah, dari dakwah pelan-pelan sembunyi-sembunyi sampai dakwah terang-terangan. Pada kesempatan 13 tahun itu berdakwah, banyak tekanan dari kaum kafir Quraisy, baik kepada Nabi ataupun kepada sahabat Nabi. Nah, salah satu sahabat Nabi ada yang disiksa oleh majikannya karena dia budak perempuan nih. Jadi katanya, kau masuk Islam? Ya. Kembali kau kepada agama nenek moyangmu. Tidak, saya tidak mau kembali. Disiksalah perempuan ini. Orang kafir Quraisy membakar besi yang tajam. Besi tajam dibakar. Memerah itu besi.
Lalu diancam perempuan ini, kalau kau tidak mau kembali kepada agama nenek moyangmu, menyembah berhala-berhala ini, Lata, Uzza, Manat, Hubal, nih besi yang panas akan ditancapkan kedua biji matamu. Apa dia bilang? Gak apa-apa. Ahad, Ahadul Ahad, Allah yang esa, aku hanya menyembah kepada Allah. Maka dengan keyakinannya itu dia pun berkorban. Biji besi panas tadi yang memerah ditancapkan di kedua matanya. Cak, ditutup. Allah. Matanya pun mendidih dan akhirnya kedua matanya buta. Ada juga seseorang sahabat yang dicambuk oleh majikannya, tupak, digantung dia, kaki di atas, kepala di bawah, lupak, digantung, dicambuk, sampai akhirnya cambuk itu Bapak Ibu mengenai lututnya dia nih. Ini apa bahasanya nih? Tempurung apa ini? Lutut, tepak, lepas ini, lumpuh orang ini, lumpuh. Yang satu buta perempuan tadi, yang laki-laki ini lumpuh karena mempertahankan keimanannya, karena kecintaannya kepada Allah dan kepada Rasulullah. Dia rela berkorban seperti itu. Waktu berhijrah ke kota Madinah, mereka pun yang berdua ini ikut berhijrah bersama sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka lebih duluan sampai di kota Madinah. Nabi belum berhijrah karena menunggu perintah dari Allah Ta'ala. Sampai akhirnya Nabi kita diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah, dan beliau memilih berteman dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampai akhirnya kita ringkaskan cerita tersebut, sampailah Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar di kota Madinah, yang kata ulama tadi adalah hari Isnin tanggal 12 Rabiul Awal. Ketika Nabi sampai dan Sayyidina Abu Bakar sampai di kota Madinah, para sahabat bergembira sambil mereka melantunkan syair dan mengukur rebana. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina itabil amaril muta'. Kaum muhajirin, kaum ansar, mereka berebut mencari posisi yang paling depan agar bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dua orang tadi, perempuan yang matanya buta karena dulu di kota Makkah dicucuk oleh majikannya dengan besi merah karena bekas dibakar, yang satunya lumpuh karena kena cambuk dari majikannya waktu di kota Mekah. Mereka ini juga kepingin mendatangi Nabi. Yang buta meraba-raba dinding, mana Nabi Muhammad? Aku kepingin melihat Nabi Muhammad. Tapi tidak ada satupun orang yang kepingin membantu dia, karena mereka yang lain ini sibuk masing-masing ingin melihat Nabi Muhammad. Tapi karena kecintaan dia dengan Nabi Muhammad, perempuan yang buta ini Bapak Ibu ternyata Masya Allah, Allah kembalikan penglihatannya. Yang lumpuh, tidak ada satupun orang yang membantu dia untuk bisa mendatangi Nabi Muhammad. Tapi karena kekuatan hati cintanya kepada Nabi Muhammad, dia berjalan sambil berkesat, mana Nabi Muhammad? Aku kepingin juga melihat. Dengan izin Allah, berkat mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si orang yang lumpuh ini pun akhirnya bisa berdiri. Oleh karena itu para jemaah, kekuatan iman mereka mungkin dibandingkan kekuatan iman kita ini sangatlah jauh.
Karena mereka mencintai Nabi Muhammad melebihi dari apapun juga. Bahkan nyawa mereka pun mereka korbankan untuk Nabi Muhammad. Kita dengan Nabi Muhammad jaraknya jauh, 14 abad lebih. Kalau kita masih takut-takut mengeluarkan dana, masih takut-takut untuk berkorban buat Rasulullah, untuk mencintai beliau, maka apa yang kita banggakan nanti ketika bertemu dengan Rasulullah? Tapi itulah iman kita. Mudah-mudahan dengan yang sekelumit daripada peringatan Maulid yang diadakan kaum muslimin di mana-mana, ini akan membawa keberkahan buat kita di dunia, bahkan lebih-lebih nanti bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan kita bilang, ya Rasulullah, aku cinta dengan engkau, dan inilah yang bisa kupersembahkan. Dan Allah dan Rasulnya akan menerima perbuatan yang baik ini. Oleh karena itu para jamaah, tanamkan selalu cinta dan kasih di dalam diri kita kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ingat, cinta dan kasih itu bukan hanya di mulut. Di mulut orang bisa, aku cinta fulan, aku sayang fulan, aku rindu fulan. Tapi buktikanlah cinta itu dengan perbuatan. Terutama cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, buktikan dengan perbuatan yang baik. Yang belum salat, maka laksanakanlah salat. Istri kita, anak kita yang belum salat, ajarkan mereka salat. Yang mereka perempuan, istri kita atau anak kita yang perempuan masih belum menutup aurat, ajarkan mereka menutup aurat. Yang masih berkecimpung dengan riba, stop dengan riba. Jangan lagi hutang pakai riba. Cukup sudah. Kalau masih punya kreditan ini, kreditan itu, segera lunasi. Jangan lagi berkredit. Hidup kredit aja, berbunga, berhutang. Jangan, cukup sudah. Yang masih berjudi, judi online, apa judi online itu yang seloka, stop sudah. Tidak ada manfaatnya itu. Mengenyangkan bubuhan nang orang sana, saya stop. Banyak dibodohi kita, sudah stop. Bertobat kita semuanya, dan kita lakukan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Itulah bukti cinta yang sebenarnya. Kalau punya hanya di mulut saja, belum sempurna. Buktikan cinta tadi dengan perbuatan, mengerjakan perintah Allah, mengerjakan perintah Rasulullah, dan meninggalkan apa yang dilarang Allah dan Rasulnya. Kerjakan sunnah-sunnahnya. Dari yang kecil, masuk WC, keluar WC ada doanya. Istinja ada doanya. Berwudu ada doanya. Memakai baju, melepas baju ada doanya. Masuk rumah, keluar rumah ada doanya. Menaiki kendaraan ada doanya. Bahkan sampai, mohon maaf, melakukan hubungan badan suami istri pun juga ada doanya. Hafalkan doa-doa tersebut. Kalau kita menghafalkan doa-doa tersebut, maka kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah bukti cinta yang sebenar-benarnya. Bapak Ibu para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, kiranya sampai di sini yang kami bisa berikan dan kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadikan amal ibadah kita dan bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita nanti di akhirat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, mendapat syafaatnya dan masuk surga Firdaus bersama Nabi Muhammad SAW tanpa hisab dan tanpa ditanya. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum kami tutup, Pondok Pesantren Al-Islam Nurul Anwar, Amburawang Darat, Semboja Barat, mulai tahun ajaran 2024, pesantren kesetaraan SD, SMP, SMA lengkap, Ula Ustaz Ulia lengkap di sana semuanya. Kami mempunyai program baru
yaitu kami akan memberikan beasiswa sekolah gratis kepada dua golongan santri. Yang pertama santri yatim dan yang kedua santri keluarga du'afa. Apabila Bapak Ibu punya keluarga, punya tetangga atau siapa saja dan dari daerah mana saja, terutama diutamakan dari Kutai Kartanegara, apabila ada anak yatim dan du'afa, maka insya Allah kami siap menerimanya. Silakan menghubungi pihak pesantren dan kami akan terima dengan syarat-syarat tertentu. Insya Allah kami akan juga berangkat umrah seperti yang kami sampaikan tanggal 14 September dan kembali tanggal 27 September. Dan siapa Bapak Ibu yang kepingin berumrah bareng kami di bulan Oktober, November, Desember 2024, Januari dan Februari 2025, maka kami buka harga dengan harga 27 juta rupiah, perjalanan selama 12 sampai 14 hari. Tapi harga 27 juta itu kami bisa berikan asalkan Bapak Ibu hadir dalam acara peringatan Maulid besok pagi hari Ahad tanggal 8 September di Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar. Kalau nggak hadir, harganya normal menjadi 32 juta. Nah, jadi sekaligus kami undang kepada Bapak Ibu besok hadir ya, ibu-ibu tuh rajin. Besok peringatan Maulid di pesantren, banyak door prize Bu, door prize banyak. Ada rinjing, ada panci, banyak tuh apalagi ya. Macam-macam. Jam tangan, cincin ada, cincin yang seperti saya pakai ini. Apalagi? Sarung, sepatu, macam-macam Bu. Nah, itu apalagi tuh, banyak lah ya, alat-alat masak itu. Jadi besok diundang semuanya warga berapa ini? Kilo 50 ya, diundang semuanya ke sana, mudah-mudahan bisa berhadir. Dari kita mulai dari jam 8. Ya, nggak usah lama-lama, yang penting bagi doorpress itu. Ya ibu-ibu ya, kami undang semuanya. Dan siapa yang ingin berumrah silakan besok mendaftar, terserah mau daftar berapa, 500.000 kah, 1 juta kah, 2 juta kah, yang penting daftar dulu. Kalau sudah daftar itu berarti sudah tunangan dengan Mekah dan Madinah. Saya tunangan nih, tunangan DP 500.000. Berangkat kapan? Nggak tahu lah, yang penting DP dulu. Kalau setelah DP jangan diambil-ambil, udah jadi Abuya batal, merajuk itu Mekah Madinah sampai kiamat. Sampai mati bisa nggak berangkat ya. Jadi jangan dibatal-batalin. Itu sudah tunangan dengan Mekah dan Madinah. Yang penting ada niat, maka insya Allah Allah akan panggil kita untuk menuju Baitullah dan ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi sampai ketemu besok di Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi, minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.